Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya akan coba berbagi materi mata kuliah penginderaan jauh yang biasa kita laksanakan di program studi perikanan tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Jadi salah satu materi dari mata kuliah ini adalah pengenalan tentang aplikasi GIS. Kemudian ada aplikasinya pada bidang perikanan tangkap. Rekan-rekan sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah mata kuliah ini selesai dilakukan, Taruna diharapkan mampu untuk membaca peta. Ya. Kemudian nanti mampu mendapatkan data raster melalui aplikasi Google Earth. Kemudian nanti kalau misalkan dari aplikasi Google Earth-nya memperoleh koordinatnya berupa derajat, ya nanti mampu dikonversi menjadi desimal, ya. Kemudian nanti mampu meregistrasi citra dari Google Earth ke aplikasi GIS, mampu memunculkan peta rupa bumi pada aplikasi GIS, kemudian mampu melakukan digitasi peta, yaitu membuat poin, line, dan poligon pada aplikasi GIS, dan mampu melakukan layout peta, ya, baik itu berupa peta lokasi PKL, lokasi KPA, ataupun nanti pada akhirnya bisa membuat peta lokasi daerah penangkapan ikan atau lokasi fishing ground. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan saya split menjadi beberapa video, ya, supaya lebih mudah untuk dipahami oleh Taruna, ya. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah bagian yang pertama, yaitu membaca peta, ya. Ini adalah peta yang biasa kita temukan, ya. Jadi ada beberapa bagian dari peta itu yang harus ada di dalam peta, ya. Biasanya di bagian atas pojok kanan atas itu biasanya kita isi dengan instansi pembuat peta, ya. Kemudian ada juga isinya judul peta. Nah, ini adalah keterangan tentang peta apa yang kita buat ini, ya. Kita taruh di judul, ya, atau peta lokasi KL kah, atau peta lokasi KPA atau fishing ground, ya, kita taruh di judul peta. Kemudian ada skala peta berupa angka, ya, ada skalanya. Kemudian ada juga kita tambahkan arah mata angin. Ada skala juga dalam bentuk bar, ya, untuk memperjelas ukuran dari petanya, ya. Nah, ada skala angka, ada skala bar, ya. Kemudian ada proyeksi peta, ya. Seperti apa proyeksi peta nanti akan saya jelaskan materi berikutnya, ya. Kemudian ada indeks peta, ada keterangan peta berupa legenda, kemudian di bagian bawah kita biasanya tambahkan sumber peta. Kemudian di dalam petanya sendiri itu ada grid yang merupakan garis hayal yang menunjukkan lokasi dari peta kita, ya. Kemudian di bagian pinggir kiri, kanan, atas, dan bawah biasanya kita taruhkan koordinat peta, ya. Nah, itu biasanya komponen-komponen yang biasa kita temukan di dalam peta. Harusnya Taruna sudah bisa lah untuk membaca peta seperti ini. Nanti pada akhirnya kita akan coba buat peta dalam bentuk seperti ini. Boleh dimodifikasi? Boleh, ya. Nanti tentunya boleh dimodifikasi, ya. Petanya di atas, kemudian keterangannya di bawah, kita taruh juga tidak masalah, ya. Tidak ada aturan baku yang menjelaskan itu, ya. Yang penting keterangan-keterangan yang ada di sini, ya, masuk ke dalam peta yang kita sajikan. Sehingga orang yang membaca peta kita nanti akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dari apa yang kita sajikan di dalam peta itu. Kemudian di dalam penginderaan jauh, biasanya kita mengenal ada yang namanya data raster dan data vektor. Ya. Nah, apa itu data raster? Ini adalah data yang digambarkan dengan struktur grid atau pixel biasanya, ya. Nah, bentuk datanya itu biasanya berupa gambar atau foto biasanya, ya, yang menunjukkan satu nilai tertentu. Kemudian data raster paling sering ditemukan pada data penginderaan jauh, relief berbayang, dan data topografi, citra satelit dan citra udara, ya. Nah, data raster ini bisa kita peroleh dari foto udara baik menggunakan drone ataupun menggunakan citra satelit, ya. Untuk datanya itu berupa foto atau gambar yang bisa kita zoom
itu nanti akan muncul grid-grid kotak-kotak begitu ya. Itu yang biasanya kita sebut dengan pixel ya. Jadi satu pixel, satu gambar itu biasanya tersusun dari banyak pixel ya. Kalau kita zoom kita ada ketemu pixel-pixel. Nah, satunya lagi adalah data vektor. Data vektor ini adalah jenis data GIS yang paling umum kita temukan ya. Bagian besar data yang dimuat dalam program perangkat lunak GIS itu cenderung dalam bentuk data vektor. Ya. Data vektor ini mewakili data geografis yang disimbolkan sebagai titik, garis, dan poligon biasanya ya. Nah, data ini kalau kita zoom dia tidak akan pecah-pecah seperti data raster ya dalam pixel begitu ya. Namun bila kita zoom dia tidak berbentuk kotak-kotak grid seperti itu ya, baik itu titik, garis maupun poligon. Nah ini adalah yang dinamakan dengan data vektor ya, titik, garis, dan poligon. Berbeda dengan data raster yang berupa foto atau gambar. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh data raster? Ya? Nah, data raster tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya, bisa kita peroleh melalui citra satelit ya, atau kita gunakan foto udara untuk mengambil gambar atau foto muka bumi ya, itu bisa kita gunakan. Ada yang lebih mudah? Ada. Kita bisa menggunakan aplikasi Google Earth yang sudah menyediakan satelit yang biasa kita gunakan di Google ya. Nah, nanti kita coba dalam video ini kita fokuskan untuk bagaimana cara memperoleh data raster menggunakan aplikasi Google Earth. Yang kemudian nanti dari data tersebut kita olah menggunakan aplikasi GIS. Bagaimana cara memperolehnya? Yang pertama kita butuh aplikasi Google Earth ya, Google Earth. Kemudian satu lagi ada aplikasi ArcMap yang nanti akan kita gunakan untuk mengolah data raster yang kita peroleh dari Google Earth. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Google Earth ya teman-teman. Ya, rekan-rekan sekalian, saya sudah membuka aplikasi Google Earth ya. Nah, ini sudah tampak di layar adalah peta Bali ya. Peta Bali nanti saya akan fokuskan kursornya di atas kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang berlokasi di Kabupaten Jembrana ya. Nah, posisinya di bagian selatan dari Kabupaten Jembrana, tepatnya adalah di Desa Pengambengan. Kampus kami tepat berada di pinggir pantai, rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana ya. Ini ya. Nah, ini adalah Patral ya namanya, Patral ini tambak milik Angkatan Laut Republik Indonesia ya. Nah, kemudian ini adalah PPN Pengambengan ya. Kampus kami lokasinya tepat di samping PPN Pengambengan. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya untuk mendapatkan peta raster dari aplikasi Google Earth ini adalah kita membutuhkan titik untuk meregistrasi peta raster ini kepada aplikasi Google aplikasi GIS ya. Kita membutuhkan 4 titik untuk meregistrasi peta ini. Bagaimana cara mendapatkan data raster dari aplikasi Google Earth ini? Yang pertama kita taruh pin-nya ya, ini ada icon kuning di atas. Nah, kita tinggal klik saja, nanti akan keluar seperti ini. Kita arahkan pin-nya ini menuju sudut dari masing-masing sudut gambar ini ya. Jadi kita taruh satu di sudut kiri atas, ya. Kemudian kita ganti namanya satu. Kemudian data ini kita kopikan ke aplikasi Excel. Ya. Kita buka dulu Excelnya. Kita buatkan kolom seperti ini ya. Kita ada titik, kemudian ada latitude dan longitude ya. Titik 1, 2, 3, dan 4. Aplikasi yang tadi, di aplikasi Google Earth kita buka kembali, kita copy titiknya, latitude dan longitude-nya ya. Latitude, dan ini latitude, longitude.
Oke, setelah ini selesai, kita klik oke ya, kita sudah dapatkan satu titik, kemudian selanjutnya kita buat titik kedua, kita letakkan di sebelah kanan atas, ini titik dua ya, dua, kita copy latitude dan longitude-nya. Oke, kemudian kita lanjut di tiga, taruh di kiri bawah, kanan bawah, ya. Copy, dan oke, lanjut titik tiga, terus kiri bawah ya, titik empat, copy latitude. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah memperoleh 4 titik yang nanti akan kita gunakan untuk meregistrasi data peta yang kita dapatkan dari aplikasi Google Earth ya. Nah, kita kembali ke sini, oke. Ini kita sudah membuat titik-titik ikat untuk meregistrasi peta raster yang kita dapatkan dari aplikasi Google Earth ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan peta ini dalam bentuk JPEG ya. Kita simpan di folder yang akan kita gunakan sebagai penyimpanan untuk pengolahan peta selanjutnya ya. Kita beri nama data raster misalkan ya, data raster PKPJ, kemudian kita klik save ya. Save. Ya baik rekan-rekan sekalian, kita sudah menyimpan data raster dari aplikasi Google Earth ya. Kita coba buka di Explorer ya. Ini datanya ya, ini data raster yang tadi kita simpan, kita coba buka. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, ada tempat titik yang menjadi acuan kita untuk meregistrasi dari data raster ini di aplikasi Google, aplikasi ArcGIS ya. ArcGIS ya. Ini kita tidak peroleh. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini kalau kita zoom terus-menerus, nanti akan bentuknya kotak-kotak ya. Itu karena uh, peta ini adalah kumpulan dari pixel yang berupa gambar ya. Baik, sekian dulu rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan nanti mengolah data raster ini di aplikasi ArcGIS ya. Kita akan ubah menjadi uh, data vektor ya. Nanti kita akan buat denah dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan. Sekian dulu rekan-rekan, kita beralih ke video selanjutnya ya. Terima kasih.